mungkin ada di antara saudara-saudaraku yang kurang mungkin kurang percaya dengan kesaksian ini, misalnya itu hanya kesaksian itu hanya, mari kita bersikap fair, misalnya saudara-saudara bisa mengukurkan kesaksian dari para murtadin dari Islam masuk ke Kristen, lalu saya juga berharap saudara-saudara bisa mengukurkan dari para murtadin yang dari Kristen masuk ke Islam. Nah, intinya di sini saya mau jangan ada dusta di antara kita. Kalau yang bertanggung jawab adalah saya dengan Tuhan. Jadi misalnya kesaksian saya ini bohong, berarti saya sudah membohongi Tuhan. Tetapi kalau kesaksian saya benar dan tulus, maka Tuhan akan senang. Dan ketika itu saya berpikir, kalau yang ketiga pertanyaan tadi ya, ketiga pertanyaan itu mungkin bisa dijawab, tetapi yang satu pertanyaan ini, apa oleh-olehmu waktu hidup di dunia ini, saya waktu itu berpikir saya mau menjawab apa gitu. Haleluya, puji Tuhan. Perbuatan tangan Tuhan yang tak dapat dihalangi, perbuatan Tuhan yang tak dapat dibendung oleh siapapun, telah menyebabkan begitu banyak orang datang kepada Tuhan. Tahukah saudara, dalam kesaksian seorang pesaksi, seorang yang dewasa, seorang yang sudah sepuh umurnya, ya saudara-saudara, tiba-tiba dia berpindah keyakinan, dia percaya kepada Yesus. Dan perlu saudara ketahui, yang membuat dia kepada Yesus secara rohani, kita tahu Tuhan Yesus sendiri. Namun yang ajaib, Tuhan Yesus memakai seorang anak kecil pakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi misioneri bagi seorang kakek ini. Ya, saudara tahu bagaimana kisahnya, sungguh luar biasa dan kisahnya sangat inspiratif sekali. Saudara akan terkejut mendengar apa yang sebenarnya terjadi dengan seorang yang sudah tua ini, namun Injili oleh seorang anak kecil, dan bagaimana kisahnya sehingga dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sama-sama dengarkan kesaksian berikut ini. Sebelumnya saya sapa dulu kepada saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom, selamat malam. Kemudian juga para penonton yang dari saudara-saudara Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat-sehat selalu. Baiklah saudara-saudaraku, kami akan menyaksikan dulu kesaksian ini. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Y. Iswanto. Saya berasal dari daerah Jawa Tengah. Dan sebelum kesaksian ini, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang apa itu arti kesaksian. Karena banyak ya di antara saudara-saudara kita yang kadang memberikan sesuatu kesan kurang fair gitu ya, bahwasanya kesaksian ini bukanlah sesuatu yang dianggap sepele ya. Kesaksian itu sebenarnya bukan suatu cerita atau dongeng, tetapi kesaksian ini adalah merupakan suatu pengalaman yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, lalu diberitakan kepada saudara-saudara semua. Artinya kesaksian ini yang bertanggung jawab adalah saya sendiri terhadap Tuhan. Dan kesaksian ini punya tanggung jawab maupun akibat ya saudara-saudara.
contohnya misalnya kesaksian saya ini kesaksian yang bohong, kesaksian yang tidak jujur, maka saya akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi kalau kesaksian itu saya bohong, berarti saya sudah membohongi Tuhan. Tetapi kalau kesaksian ini kesaksian yang jujur dan tulus dan benar, maka Tuhan akan menjadi senang. Karena tujuan kesaksian sendiri, kesaksian itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk memasyurkan nama Tuhan atas apa yang sudah saya terima, yaitu dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Nah, sebelum itu saudara-saudaraku, saya punya prinsip bahwa saya orang hidup beragama itu, saya pikir semua umat beragama itu tujuan utama beragama adalah untuk mencari kehidupan yang kekal. Orang hidup beragama itu tidak hanya mencari kebenaran, saudara-saudaraku ya, karena orang benar itu belum tentu selamat, tetapi kalau udah selamat itu sudah pasti benar. Nah, jadi poin saya di sini begini, mari saudara-saudaraku kita bersikap yang bijak dan fair ya. Mungkin ada di antara saudara-saudaraku yang kurang mungkin kurang percaya dengan kesaksian ini, misalnya itu hanya kesaksian itu hanya settingan atau sesuatu yang itu bukan orang dari Islam dan lain sebagainya. Nah, namun saya mengharapkan mari kita bersikap fair, misalnya saudara-saudara bisa mengukurkan kesaksian dari para murtadin dari Islam masuk ke Kristen, lalu saya juga berharap saudara-saudara bisa mengukurkan apa dari para murtadin yang dari Kristen masuk ke Islam. Nah, intinya di sini saya mau jangan ada dusta di antara kita. Kalau misalnya hitam, katakan hitam, tetapi kalau putih, katakan putih. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, mari kita bersikap lebih dewasa, bersikap lebih bijak dalam memahami tentang kesaksian ini sendiri. Karena kesaksian ini yang bertanggung jawab adalah saya dengan Tuhan. Jadi misalnya kesaksian saya ini bohong, berarti saya sudah membohongi Tuhan. Tetapi kalau kesaksian saya benar dan tulus, maka Tuhan akan senang. Dan bagi saudara-saudara pun, kalau saudara-saudara bisa mengambil hikmah dari kesaksian saya ini, maka saudara-saudara pun juga akan mendapat berkat, gitu ya. Berkat apa yang dapat saudara-saudara dapatkan? Antara lain yaitu berkat pengalaman atau pengetahuan, berkat sukacita bagi saudara-saudara yang seiman, dan lain-lain banyak sekali berkat-berkat yang didapatkan. Tetapi dengan catatan apabila bisa mengambil hikmah dari kesaksian ini tadi. Nah, baiklah saudara-saudaraku, sebelum saya lanjutkan, saya dilahirkan dari keluarga besar Muslim. Saya dari 8 bersaudara, saudaraku. 8 bersaudara, yang satu meninggal, tinggal 7 orang bersaudara. Jadi dari 7 orang bersaudara tersebut, hanya saya satu-satunya yang menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara semua, ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. Itu memang benar, saudara-saudaraku. Demikian juga kalau belum mengenal tentang anugerah keselamatan atau kuasa Roh Kudus yang sudah bekerja kepada kita, pada saya terutama, maka saya pun waktu itu juga tidak tahu sama sekali. Tetapi setelah saya membiarkan diri saya untuk membiarkan masuk Roh Kudus bekerja di dalam hati saya, maka semua akan tersingkapkan. Baiklah saudara-saudaraku, tadi saya mengatakan bahwa tidak kenal adalah tidak sayang. Lalu kalau ada akibat, pasti ada
sebab, tidak mungkin tidak ada sebab lalu ada akibat. Dan dulu saya sebagai umat muslim seperti para murtadin yang lain, itu saya sangat rajin, sangat tekun dan giat sekali ya, karena waktu itu menurut saya agama yang saya yakini itu agama yang paling masuk akal, karena Allahnya itu ada satu, lalu nabinya ada satu, yaitu Nabi Muhammad waktu itu ya. Terus Allahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada waktu itu kan ada beberapa agama, yaitu ya Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Namun dari sekian agama yang saya yakini waktu itu, yang saya anggap benar, yang paling sempurna, yang paling masuk akal ya hanya Islam. Sebab kalau saya melihat dari agama Kristen itu kan Allahnya itu kan punya anak, saudara. Nah, dari situ saya merasa aneh, kenapa kok Allah kok punya anak? Nah, sedangkan kalau agama Hindu dan Buddha itu kan yang dituhankan kan, kalau agama Hindu itu Brahma, kemudian kalau agama Buddha itu Siddhartha Gautama. Nah, tetapi kalau dua agama itu saya tidak itu di luar pikiran saya. Tetapi yang saya pikirkan hanya waktu itu pertama Islam, karena Islam itu satu-satunya agama yang sangat masuk akal di pikiran saya. Nah, sehingga saya sangat yakin, sangat percaya, dan sangat bergembira, dan sangat percaya diri, pede ya, karena saya berangan-angan bahwa suatu saat kelak saya akan mendapatkan kehidupan yang kekal gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, maka sebagai seorang muslim yang taat, yang tekun, yang patuh, maka saya rajin ya saudara, rajin menjalankan sholat 5 waktu, terus berpuasa, terus ngaji. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut saya jalankan dengan senang hati, dengan rasa sukacita, karena saya sangat mengharapkan ya bahwa sesuai dengan tujuan hidup beragama. Saya pikir bukan hanya saya sendiri ya, semua umat agama itu tujuan utamanya adalah untuk mencari kehidupan kekal setelah kehidupan di dunia ini kelak. Nah, maka dari itu karena saya saking semangatnya dalam suatu saat saya akan mendapatkan hidup kekal itu, jadi maka saya setiap hari saya rajin ya sembahyang 5 waktu, tidak pernah telat. Puasa juga tidak pernah ada yang bolong-bolong gitu. Jadi puasa itu 1 bulan penuh, ngaji saya rajin. Nah, terus suatu saat saudara-saudaraku, ketika kira-kira ya kelas 6 atau menjelang kelas 1 SMP ya saudara. Nah, saya mendapat pelajaran atau diceramahi oleh guru agama saya waktu itu. Nah, acara ceramah itu membicarakan tentang bagaimana umat Islam itu untuk bisa masuk surga, prosesnya seperti apa dan bagaimana. Nah, karena saya itulah yang akan saya cari dalam kehidupan saya, maka ketika guru agama saya mengajarkan tentang itu, maka saya sangat sangat antusias sekali mendengarkan itu. Nah, di dalam Islam proses untuk masuk surga itu melalui 3 tahapan ya saudara-saudaraku. Jadi tahapan pertama itu setelah orang mati di dalam kubur itu, kemudian dikuburkan, dan setelah yang menguburkan itu pulang ke rumah masing-masing, maka dibangunkan oleh malaikat Israel ya. Itu yang mengajarkan guru saya agama. Tapi kalau ada murtadin yang lain yang mengatakan bahwa yang menanyakan
setelah kematian seseorang tersebut ada malaikat munkar dan nangkir, ya saya tidak tahu. Tapi yang saya ceritakan ini yang saya dapat dari guru agama saya. Nah, karena kata guru agama saya, dia mengatakan bahwa malaikat Israel itu adalah tugasnya untuk mencabut nyawa, sedangkan malaikat munkar dan nangkir itu tugasnya, malaikat munkar itu tugasnya untuk mencatat amal baik seseorang, kemudian malaikat nangkir itu tugasnya untuk mencatat kejahatan seseorang pada waktu masih hidup. Nah, malaikat munkar dan nangkir itu kan tempatnya adanya di pundak kanan dan pundak kiri gitu ya. Nah, setelah orang yang sudah mati tersebut dibangkitkan sama malaikat Israel tersebut, lalu ditanyakan. Pertanyaannya ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa agamamu? Yang kedua, siapa nabimu? Kemudian yang ketiga, siapa Tuhanmu? Yang keempat, apa oleh-olehmu saat waktu hidup di dunia? Nah, ketika itu saya berpikir, kalau yang ketiga pertanyaan tadi ya, ketiga pertanyaan itu mungkin bisa dijawab, tetapi yang satu pertanyaan ini, apa oleh-olehmu waktu hidup di dunia ini, saya waktu itu berpikir saya mau menjawab apa gitu ya, karena guru saya waktu itu tidak memberikan tahu, oh ini nanti kalau misalnya ditanya ini dijawab ini, tidak, pokoknya hanya mengatakan seperti itu. Nah, dalam benak saya waktu itu, kalau saya salah menjawab itu kan akan mendapatkan siksa kubur. Nah, terus waktu itu sedikit saya berpikir mau menjawab apa gitu. Nah, tetapi oke lah, singkat cerita, misalnya tahapan pertama tersebut sudah lolos, maka akan memasuki tahapan kedua, yaitu dibawa ke tempat yang namanya Ororo Maksar ya. Nah, di tempat Ororo Maksar tersebut, manusia tersebut yang sudah mati itu mau ditimbang amal perbuatannya, baik yang perbuatannya baik maupun perbuatannya yang jahat gitu ya. Kalau untuk tahapan kedua, saya pikir semua orang pasti bisa mengukur dengan sendirinya, karena waktu di dunia itu kan, misalnya saya waktu hidup di dunia, perbuatan baik saya berapa, amal saya berapa, itu bisa diprediksi setiap orang. Dengan demikian, maka di dalam tahapan kedua ini saya pikir semua bisa lolos gitu ya. Nah, waktu itu saya sudah berpikir, oh ini tahapan pertama agak berat, terus tahapan kedua ini agak ringan. Pikir saya waktu itu, mudah-mudahan ini grafiknya itu menurun gitu ya, grafiknya menurun, semakin pertama berat, lalu yang kedua agak menurun, yang ketiga saya berharapan, oh mudah-mudahan tahapan ketiga ini grafiknya menurun sehingga saya bisa lolos, bisa masuk ke surga. Pikir saya waktu itu begitu. Tetapi saudara-saudara, setelah saya dikasih tahu tahapan ketiga itu adalah untuk melewati jembatan Sirotol Mustaqim ya. Jembatan Sirotol Mustaqim tersebut itu digambarkan seperti rambut dibagi 7, itu pun tajamnya itu melebihi silet. Nah, setelah saya mendengarkan ajaran dari guru agama saya itu, pikiran saya langsung kacau, saudara-saudaraku. Pikiran saya langsung kacau, waduh, ini terus bagaimana ya? Menurut logika saya itu sesuatu yang tidak masuk akal dan mustahil siapapun bisa melewati jembatan Sirotol Mustaqim tersebut. Nah, terutama bagi pribadi saya. Nah, kalau seperti itu terus bagaimana? Padahal saya juga sudah melakukan sembahyang 5 waktu, sudah mengaji, terus sudah puasa. Tapi kalau akhirnya seperti itu,
Lalu saya berpikir ini terus bagaimana caranya supaya bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang digambarkan hanya sebesar rambut, itu pun masih dibagi 7. Saudara-saudara bisa bayangkan ya, siapapun yang melewati jembatan tersebut, saya pikir ini tidak akan mungkin ya. Nah, setelah itu pikiran saya jadi kacau balau. Saya merasa pikiran saya stres, terus panik, terus pokoknya semua campur aduk di dalam pikiran saya. Karena menurut logika saya itu sesuatu yang mustahil saya bisa melewati itu. Nah, maka dari itu setelah saya mendengarkan pelajaran seperti itu, setiap malam saya selalu merenung, saudara. Sebelum tidur itu saya selalu merenung, bagaimana mungkin saya bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, semenjak itu saya baru sadar, saya baru mengerti bahwa ternyata untuk memahami segala sesuatu itu, termasuk ya waktu itu Al-Quran, itu ternyata harus dipahami dari dalamnya. Artinya begini, saya mulai saat itu baru sadar bahwa memang benar untuk mengutamakan kemurnian dan keaslian dari dalamnya itu sendiri, bukan dari luarnya. Kalau dari luarnya itu kan hanya istilahnya kulitnya. Nah, tetapi dengan adanya pemberitahuan atau ceramah seperti itu, akhirnya saya membuat saya sadar. Kenapa saya menjadi sadar? Karena pada waktu saya mau masuk Islam itu kan saya melihat bahwa Islam itu dari luarnya itu sangat logis bagi saya, masuk akal sekali gitu ya. Nah, tetapi ternyata setelah mengetahui dalamnya, itu membuat pikiran saya menjadi kacau balau, dan itu membuat hati saya sadar. Karena itu bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip saya, bahwa semua prinsip saya bahwa untuk namanya orang hidup beragama itu tujuan utamanya, saya tadi kan sudah mengatakan bahwa untuk mencari keselamatan hidup yang kekal. Nah, tetapi begitu saya tahu bahwa ternyata melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi justru ini bagi saya mustahil. Nah, mulai dari itu saya timbul gejolak, lalu saya bergumul ini harus bagaimana ya, sedangkan kalau saya misalnya mau masuk Kristen, itu pun pikiran saya hanya satu waktu itu, Allahnya punya anak gitu ya. Saya pikirannya hanya situ. Tetapi waktu itu saudara-saudara, saya tidak pernah membenci umat Kristen waktu itu ya. Saya dari kecil tidak membenci umat Kristen, tidak membenci umat Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan ateis pun saya tidak pernah merasakan benci, tidak pernah merasa membencinya gitu ya. Tetapi menurut pandangan saya waktu itu Kristen itu Allahnya punya anak, begitu ya. Nah, terus seiring berjalannya dengan waktu, karena saya sudah mengambil kesimpulan bahwa kalau saya mengikuti apa yang saya yakini itu, saya mustahil bisa mendapatkan keselamatan hidup kekal itu, maka secara perlahan tapi pasti ya, mulai dari hari ke hari saya itu langsung mengurangi kegiatan atau rutinitas atau ibadah saya waktu itu. Misalnya seminggu itu saya pergi ngaji bisa 5 kali ya. Nah, karena saya berpikir lalu apa ya, kalau saya sudah rajin mengaji, saya sudah setiap hari sholat 5 waktu, terus kemudian saya juga puasa, tetapi kalau endingnya seperti itu, waduh, ini menurut saya pribadi saya itu sudah tidak mungkin gitu, tidak masuk akal. Nah, oleh sebab itu saya akhirnya mengurangi ibadah saya. Pertama, mengaji, misalnya saya kurangi 1 minggu itu misalnya 5 kali menjadi 4 kali, 3 kali, 2 kali, dan akhirnya saya tidak mengaji lagi karena pikiran saya ya, lalu apa artinya ya yang saya lakukan ini kalau saya
toh akhirnya tidak mendapatkan keselamatan hidup kekal. Nah kemudian terus ya, mulai dari kegiatan ngaji, terus puasa. Puasa itu kadang-kadang saya sudah tidak full lagi. Misalnya sehari puasa, nanti 2 hari saya bolong gitu ya. Nanti puasa lagi 3 hari, 5 hari bolong dan seterusnya. Karena saya sudah merasa bahwa apa yang saya lakukan ini nggak bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan saya gitu ya. Nah terus berlalu saudara-saudaraku ya. Setelah itu puasa akhirnya saya sudah tidak puasa lagi. Nah demikian juga sholat semakin hari semakin saya kurang-kurangi terus. Nah akhirnya pada kelas 3 SMP itu sampai yang mulai kelas 3 SMP itu saya jadi Islam KTP saudara-saudaraku. Nah dalam waktu itu saat saya menjadi Islam KTP itu kemudian saya bergaul, saya kan punya teman kelompok antara kelompok Kristen, anak-anak kelompok Kristen dan juga anak-anak kelompok Islam. Nah dari situ saya selalu memperhatikan antara yang kelompok dari Islam dan kelompok dari Kristen ini. Setiap hari saya perhatikan itu teman-teman saya semua. Nah dari situ setelah saya perhatikan ya, kenapa ya kalau dari anak-anak kelompok Kristen ini saya lihat dari tutur katanya, perilakunya dan perbuatannya itu ada perbedaan saudara-saudaraku ya. Tetapi saya di sini mengatakan itu hanya kelompok yang saya alami waktu itu ya. Saya tidak mengatakan bahwa semua kelompok di Islam itu begini, Kristen itu begini, tidak. Waktu itu saya hanya mengatakan bahwa saya menilai antara teman-teman saya yang kelompok Kristen dan kelompok Islam. Nah, dari situ saya menyimpulkan bahwa kelompok Kristen itu kok anak-anaknya tidak pernah ya mengatakan kasar gitu ya. Sedangkan dari teman-teman saya sendiri Islam itu sering mengatakan kata-kata yang kasar gitu. Nah, tetapi di sini saudara-saudaraku, saya tidak menjelekkan yang satu dan tidak memuji yang lain gitu ya, tidak. Saya berbicara realita apa yang saya alami waktu itu. Nah, dari situ saya perhatikan terus. Nah, akhirnya karena ini Kristen itu seperti apa ya, kok anak-anaknya kok beda dengan teman-teman saya Muslim gitu. Apakah itu juga hanya bungkusnya atau itu sampai ke dalam-dalamnya gitu ya. Nah setelah itu sampai terus saya lebih bergaul ke teman-teman Kristen ini ketimbang teman-teman Muslim. Itu tiap hari saya bergaul. Nah itu saya pelajari terus ya. Nah terus satu saat ada teman Kristen itu bertanya kepada saya, kan dia juga tahu kalau saya itu Islam waktu itu. Nah, ada salah satu orang teman saya yang Kristen begini menanyakan kepada saya, loh kamu kok orang Islam kok nggak pernah sembahyang, nggak pernah sholat, nggak pernah ke Jumatan dan lain sebagainya. Teman saya itu saudara-saudaraku yang Kristen itu, kalau saya tangkap dia itu menasehati saya supaya kalau memang Islam ya jalankan sesuai dengan apa yang kamu yakini gitu. Intinya seperti itu. Nah tiap hari teman saya itu mengingatkan saya kalau memang kamu Islam ya sudah, kamu itu harus jangan seperti itu, jangan menggantung diri. Kamu itu bisa dikatakan bisa ateis loh kalau kayak itu, walaupun KTP masih Islam. Tapi teman saya yang Kristen itu malah menasehati saya. Nah karena teman saya itu menasehati saya supaya saya itu juga menjalankan sholat atau puasa atau Jumatan gitu ya. Nah waktu itu saya cerita kepada teman saya yang Kristen, sekarang saya sudah begini, saya ini intinya saya sudah Islam KTP, saya bilangkan begitu kan. Nah loh, teman saya kaget dulu, kenapa kok Islam KTP? Ya nggak boleh begitu, namanya orang hidup di Indonesia itu harus memiliki
Halo, Halo, halo Pak. ya silakan Pak, bisa dengar. Oh iya Ya, iya. ya silakan Pak, silakan. Ya. Tadi sempat hilang suara Bapak. Oh Dilanjutkan Pak. iya. Setelah teman saya itu menasihati dari hari ke hari, lalu karena saya jawab ya itu tadi ya, karena saya sekarang ini kan lagi kalut ya, kalut terus pikiran saya itu udah kacau balau gitu. Maka dari itu saya waktu itu menjadi Islam KTP. Nah, terus karena tiap hari bergaul dengan teman saya yang Kristen itu, dia satu saat menawarkan ya, dia tidak mengajak saya ke gereja, tidak, dia menawarkan. Nah, namanya menawarkan itu kan kalau diterima ya syukur, enggak pun tidak masalah gitu ya. Setelah dia menasehati saya supaya kalau Islam ya harus menjalankan 5 waktu dan lain sebagainya, tetapi saya tetap menjawab bahwa saya itu tetap memilih untuk Islam KTP dulu. Nah, setelah itu dia menawarkan kepada saya, menawarkan bagaimana kalau daripada kamu Islam KTP, saya tawarkan aja ikut awal ke gereja gitu. Dia tidak mengajak loh. Ini bukan mengajak, tapi dia menawarkan diri. Nah, namanya menawarkan kan kalau mau ya syukur, enggak pun tidak masalah gitu ya. Nah, terus waktu itu saya bilang begini, ya coba deh nanti apa saya pikirkan dulu gitu ya. Nah, terus kemudian besok harinya minggu depannya lagi dia menawarkan lagi, bagaimana sudah dipikir-pikir atau belum. Nah, saya bilang gimana ya, ini kan kenapa ya kok Kristen itu Allahnya punya anak gitu. Nah, dia bilang, oh itu sebenarnya bukan seperti itu pemahamannya, itu Kristen Allahnya punya anak itu bukan seperti itu gitu ya. Tetapi itu hanya sebutan gitu ya. Waktu itu teman saya Kristen itu mengatakan bahwa itu hanya sebutan gitu. Tapi dia tidak menjelaskan detailnya seperti apa. Nah, maka dari itu tawaran kedua itu saya tolak, saudara-saudaraku ya. Masih saya tolak. Ya coba deh nanti saya pikir dulu. Waktu itu saya begitu. Nah, kemudian minggu berikutnya, minggu ketiga itu dia menawarkan lagi, bagaimana sudah dipikirkan atau belum, kata sih. Sebenarnya sih sudah sih. Terus akhirnya dia menawarkan begini lagi. Ayo daripada kamu gantung, istilahnya gitu ya, gantung, kamu nggak punya pegangan hidup, kamu tuh harus punya pegangan hidup. Sekarang sekali lagi saya tawarkan ke kamu, ke gereja aja nggak apa-apa, pokoknya nggak usah ikut kebaktian, tapi ke gereja aja, ngelihat saja, mau duduk di luar juga nggak apa-apa. Nah, setelah tawaran yang ketiga itu, maka saya langsung ikut ke gereja. Waktu itu ketika saya ikut ke gereja untuk tawaran yang ketiga itu, saya merasa aneh ya. Saya merasa aneh. Memang saya masuk, tapi saya di belakang sendiri. Terus saya hanya melihat saja. Terus saya perhatikan, oh ternyata Kristen itu seperti itu ya ibadahnya. Terus ya nyanyi-nyanyi, terus kadang berdiri, kadang duduk gitu ya. Waktu itu saya juga kok sembahyangnya, cara ibadahnya kok nggak kusuk seperti saya dulu ya, tapi kenapa ya kok seperti ini gitu. Nah, terus langsung setelah ke gereja itu saya pulang. Nah, terus minggu berikutnya, saudara-saudaraku, teman saya tanya, bagaimana besok, misalnya hari Sabtunya nih, besok mau ke gereja lagi atau enggak. Nah, waktu itu saya ikut, saudara, ikut lagi. Nah, terus minggu pertama, kedua, ketiga, sampai ke kira-kira sampai ke 4 atau ke-5. Nah, saudara-saudara, setelah saya minggu ke-5 ke gereja itu, padahal waktu itu saya tidak sama sekali tidak ikut ibadah, cuman ikut-ikut aja gitu. Nah, setelah minggu ke-5, saudara-saudaraku, saya tidak tahu, waktu itu saya tidak tahu kuasa apa yang menyertai saya gitu ya. Yang pasti rasa kalut, rasa sedih, rasa trauma, rasa stres di dalam pikiran saya itu langsung hilang, saudara-saudaraku. Padahal saya belum mengikuti ibadah itu, tapi ajaib, saudara-saudaraku, kenapa kok saya tidak mengikuti ibadah, kok
saya rasanya itu pikiran saya sudah plong gitu ya, sudah nggak mikirin apa-apa lagi gitu ya. Namun waktu itu saya juga belum mau menerima Yesus sebagai juru selamat, belum. Saya belum, masih agak jauh. Nah, setelah itu teman saya yang ngajak gereja, bagaimana udah ke gereja sekian kali gitu. Ya saya intinya walaupun saya belum masuk Kristen, tetapi saya jujur ini pikiran saya yang kacau balau itu sudah hilang. Saya tidak tahu ini kuasa apa saya gitu ya. Nah terus setelah itu saudara-saudara, tidak begitu lama familinya teman saya itu yang dari Papua beserta keluarganya termasuk anak kecil masih sekolah TK ya sudah datang dari Papua ke Jogja. Nah setelah itu teman saya yang ngajak ke gereja itu satu hari bilang sama saya, ayo kita ke rumah saudara saya itu baru datang dari Papua, dia bilang gitu kan. Nah terus saya ikut ke Papua. Nah ikut ke rumah saudaranya teman saya itu. Setelah sampai di rumah temannya saudara saya itu, saya panggil saja familinya teman saya itu Om ya. Setelah saya sampai di rumah di Om itu, saya diperkenalkan sama teman saya, ini teman saya gini-gini gitu ya. Terus saya perhatikan lagi loh, kenapa ya kok keluarga Kristen itu kok beda dengan keluarga orang tua saya, dengan keluarga-keluarga yang lain. Nah, di situ saya memahami ya, sedikit demi sedikit memahami. Oh ini ya, apakah ini seperti yang dikotbahkan di gereja? Kan kalau di gereja itu setiap hari, setiap minggu khotbah itu selalu membicarakan kasih. Tapi waktu itu saya cuma dalam hati saya tidak berkata kepada teman saya, apakah ini yang dinamakan buah kasih ya? Apakah ini yang namanya untuk mengenal seseorang itu dari buahnya dalam hati saya? Nah terus singkat cerita waktu itu si Om itu bilang kepada saya, ayo ikut ke Papua saja, kata dia gitu. Ikut saya ke Papua. Nah waktu itu kan namanya saya juga baru kenal sekali. Terus saya mau diajak ke Papua. Pikir saya waktu itu kan kalau saya ke Papua kan berarti jauh dengan orang tua, jauh dengan sanak saudara dan lain sebagainya. Nah waktu itu ketika omnya itu mengajak saya ke Papua, maka saat itu juga saya tolak mentah-mentah. Saya bilang begini, Om, saya ini kan masih sekolah, Om, masih sekolah. Terus kemudian saya kalau ke Papua kan jauh dari orang tua saya, jauh dari saudara-saudara saya dan juga teman-teman di sini. Nanti di sana saya punya teman baru, saya juga bagaimana ya? Intinya waktu itu saya tolak mentah-mentah. Nah setelah itu saya pulang ke rumah. Nah terus besok harinya lagi itu saya datang lagi ke rumah Om itu bersama teman saya. Nah kalau kemarin saya ngobrol dengan omnya, kali ini saudara-saudaraku saya ngobrol dengan anaknya yang masih TK itu tadi. Nah ketika saya ngobrol dengan anaknya yang TK itu tadi, anak itu bilang begini, ayo Om ikut saya Om ke Papua, naik pesawat itu enak loh Om. Nah saya begitu mendengar naik pesawat itu enak, maka saat itu juga saya terima mentah-mentah saudara. Saya tidak berpikir untuk kedua kalinya lagi. Nah, saya tidak tahu kenapa ketika kemarin omnya mengajak saya tolak mentah-mentah, tetapi begitu anaknya yang kecil yang masih TK ini, begitu itu saya terima mentah-mentah. Nah, ketika saya menerima tanpa berpikir dua kali lagi, maka anak itu girang sekali. Lalu bilang sama ayahnya, Pak, ayah, ini si Om ini mau Pak dibawa ke Papua. Nah itu, waduh senang sekali. Benar ini serius mau ke Papua? Iya, benar. Akhirnya saya urus surat pindah sekolah. Kemudian 2 minggu kemudian langsung terbang ke Papua. Dari Surabaya dari Surabaya langsung transit di Manado, transit di
Sorong ya kalau tidak salah waktu itu, terus akhirnya sampai Papua. Nah, pada waktu saat naik pesawat itu saudara-saudaraku ya, memang pada saat take off itu ya, itu ada rasanya ada sedikit enak gitu ya. Tetapi menurut saya naik pesawat itu tidak enak. Nah, ketika saya sudah sampai di udara itu ya, sampai di udara itu saya masih menunggu-nunggu ini. Mana sih katanya anak ini bilang naik pesawat itu enak. Ternyata menurut saya tidak enak, naik pesawat itu tidak enak. Jujur saya kalau naik pesawat dengan naik kereta, saya pilih naik kereta. Itu masih bisa dirasakan enak ya naik kereta. Nah, terus pikir saya, waduh terus bagaimana ya, ini saya sudah di atas, ini sudah di udara. Itu tapi dalam hati saya sudah di udara ini. Kalau saya mau minta berhenti kan tidak mungkin ya di udara itu. Kan nggak ada apa tempat parkir untuk pesawat nih. Terus, aduh saya sedikit agak hati saya agak gimana gitu ya. Nah, tetapi terus saya berpikir lagi, oh ya sudahlah mungkin ini memang sudah jalan saya harus begini gitu ya. Nah, terus singkat cerita sudah sampai Papua, kira-kira sampai Papua itu 3:30 sore, sudah sampai tempat tujuan ya, sudah sampai di rumah. Nah, saya sedikit sadar loh, kenapa saya tadi pagi masih ada di Jogja kok sekarang sudah ada di Papua gitu ya. Nah, tetapi ya sudah, karena pikir saya itu ya mungkin ini jalan hidup saya seperti ini. Nah terus kemudian saya dicarikan sekolahan sama Om itu. Saya mendapat sekolah, saudara-saudaraku. Mendapat sekolah itu tidak tanggung-tanggung ya. Ketika saya di Jogja itu sekolahnya swasta, maka sampai di Papua itu saya mendapat sekolah yang favorit ya. Itu SMA 1414 AB Pura Jayapura. Nah, waktu itu saya senang sekali ya. Waduh, saya dapat sekolahan yang luar biasa ini, dapat sekolahan favorit ini. Terus setelah itu, setelah masuk hari pertama itu saya ketemu sama murid-murid baru. Nah, di situ ada pengalaman baru lagi, saudara-saudaraku ya. Ini Papua seperti ini ya. Waktu itu saya sudah SMA kelas 1 ya, udah kelas SMA, saya udah hampir kelas 2 itu di Papua itu. Nah, saya mendapat pengalaman baru itu yang sangat lucu menurut saya, itu pengalaman baru lucu. Kalau dulu waktu saya sekolah di SD itu masih diperiksa, kukunya itu masih diperiksa waktu SD itu ya. Kalau kukunya panjang langsung digetok sama gurunya. Tak pikir di Papua itu tidak seperti itu. Ternyata saya sudah kelas 1 SMA, udah hampir kelas 2 itu, kenaikan kelas 2 SMA itu. Itu semua murid begitu masuk, saya kaget saudara. Begitu masuk berdiri, tangannya ditaruh di meja. Loh, ini apa ini, kok orang udah SMA kok tangannya taruh meja, mau diapain dalam hati saya. Padahal waktu itu kuku saya panjang-panjang saudara. Kukunya itu panjang-panjang. Saya artinya ya panjang-panjang enggak, tapi intinya saya tidak memotong kuku yang halus enggak. Nah, setelah itu dari depan saya perhatikan yang kukunya panjang langsung di getok pakai penggaris itu, ceplak. Waduh, ini saya udah takut ini. Saya waktu itu duduk di belakang ini. Nah, setelah itu saya ketika sampai saya gurunya, ini murid baru mungkin gitu ya. Nah, terus kuku saya padahal panjang-panjang saudara. Yang lain itu kukunya panjang-panjang digetokin semua pakai penggaris. Nah, ketika melewati saya, kuku saya banyak yang panjang waktu itu, tapi saya tidak digetokin karena guru itu melihat, oh ini siswa baru ya, iya gitu. Nah, saat itu saya nggak kena pukul dari itu dari Pak Guru tersebut. Nah, setelah itu saudara-saudaraku, saya kan punya teman-teman tuh banyak di kelas itu kan ada kira-kira satu kelas itu kurang lebih 30 murid ya. Nah, dari 30 murid itu antara yang teman-teman Kristen dan antara yang Islam itu hampir sama, walaupun di Papua itu kan mayoritas Kristen atau Katolik. Namun demikian di dalam sekolah itu murid antara Kristen dan Islam itu tidak beda begitu jauh ya, karena
Papua itu banyak pendatang dari Makassar, dari Bugis, dari Jawa Timur ya, terus dari Batak dan lain sebagainya. Itu banyak pendatang itu. Makanya di dalam kelas itu walaupun di Papua mayoritas Kristen, namun muridnya itu hampir seimbang. Nah, tetapi di sini yang saya tidak habis pikir ya saudara-saudaraku, tidak habis pikir itu begini. Dari sekian banyak teman Muslim dan teman Kristen, teman baru waktu itu, kenapa kok yang justru yang perhatian banget, yang bergaul banget itu dengan saya itu malah justru dari ini, anehnya sih dari teman-teman Kristen ini, yang dari teman-teman Muslim ya hanya sambil lalu saja, misalnya kenalan ya. Tapi teman-teman Kristen terutama yang dari Papua, saudara, dari Papua asli itu, waduh luar biasa ya, menyambut saya, menganggap saya itu sudah seperti sahabat sendiri gitu. Jadi intinya tanggapannya antara teman-teman yang Kristen dan Muslim itu beda gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ya saudara-saudaraku, saya tidak menjelekkan yang satu dan memuji yang lain. Tapi ini saya berbicara soal fakta ya, kenyataannya seperti itu gitu ya. Nah, terus dari situ saya pulang ke rumah om saya itu, saya berpikir lagi, loh kenapa ya dari Jogja itu sampai ke Papua kok selalu umat Kristen itu kok begitu ya, tutur katanya, terus tingkah lakunya, terus perbuatannya itu kok beda ya. Nah, akhirnya pada satu malam saudara-saudara, saya berpikir begini, saya harus memutuskan, saya tidak bisa menggantung diri, saya tidak bisa hanya berangan-angan saja. Saya harus punya pedoman hidup ya. Maka dari itu begini saudara-saudaraku ya, pada suatu malam saya membuat keputusan begini, kalau saya tetap mempertahankan keyakinan saya yang lama, saya mustahil bisa melewati jembatan Shirathul Mustaqim tersebut. Ya, artinya saya mustahil bisa mendapatkan apa yang jadi tujuan hidup saya itu, tujuan hidup beragama itu kan untuk mencari keselamatan hidup kekal. Nah, itu artinya kalau saya mustahil bisa melewati jembatan Shirathul Mustaqim, maka saya mustahil dong bisa mendapatkan surga, mustahil saya bisa masuk surga. Nah, ketika itu saya berpikir, kalau begitu begini saja dalam hati saya, kalau seandainya pun saya menjadi pengikut Kristus atau menjadi Kristen, andai kata saya juga tidak mendapatkan kehidupan kekal, lalu apa bedanya ya? Apa bedanya? Sama-sama tidak mendapatkan hidup kekal. Nah, maka dari itu, waktu itu saya sebelum gambling ya, akhirnya saya kalau sama-sama tidak bisa mendapatkan hidup kekal, maka kenapa saya tidak gambling gitu ya? Maka waktu itu saya gambling saja. Tetapi sebelum mengatakan saya gambling, saya hanya mengatakan begini, hidup matiku di tangan Tuhan Yesus. Kalau saya harus tidak mendapat keselamatan hidup kekal pun itu tidak apa-apa, yang penting hidup mati bersama Tuhan Yesus. Saya waktu itu seperti itu. Nah, terus esok harinya saya cerita sama om yang mengajak saya itu, begini om, saya pengen menjadi pengikut Kristus, saya mau masuk Kristen om, saya mau gambling, saya bilang. Om saya kaget, gambling apaan gitu. Om mengikut Tuhan Yesus itu tidak ada kata-kata gambling seperti itu gitu ya. Nah, om saya kaget mungkin ya sudah, pokoknya intinya saya mau mengikut Tuhan Yesus, gimana ya om. Nah, terus setelah itu ya sudah, kalau memang itu maumu sendiri ya, saya tidak memaksa, saya tidak pernah mempengaruhi kamu. Kalau memang itu sudah keinginanmu sendiri ya, kalau menjadi Kristen itu ya harus dibaptis. Nah, terus saya tanya, bagaimana om, saya baptisnya kapan, terus prosesnya seperti apa gitu ya. Nah, terus kalau sebelum baptis itu kan harus ada
pembekalan atau istilahnya di training dulu gitu ya. Sebelum dibaptis itu kan istilah di training dulu beberapa minggu gitu, setelah itu baru dibaptis. Nah, pada saat saya dikasih pembekalan itu, saudara-saudaraku, saya baru tahu, saya benar-benar baru sadar bahwa mulai dari teman saya yang mengajak ke gereja itu, terus terus anak kecil itu tadi, semua itu ternyata sudah direncanakan oleh Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Sudah direncanakan oleh karya Roh Kudus. Saya yakin 100% bahwa semua itu bukan karena kebetulan saja, tetapi memang semua itu sudah karya Roh Kudus ya, saudara-saudaraku ya. Tetapi yang saya heran, saudara-saudaraku ya, ini ketika saya diajak oleh Om itu, saya tolak mentah-mentah, saudara-saudaraku. Nah, ketika saya diajak Om ini, saya tolak mentah-mentah. Tetapi kenapa ketika saya diajak anak ini, saya terima mentah-mentah? Nah, padahal saudara-saudara, kalau misalnya saya mau ikut ke Papua, seharusnya kan saya menerima tawaran Om ini, karena Om ini kan sudah tahu tanggung jawab, misalnya ke Papua itu harus menyekolahkan, harus membiayai hidup gitu ya. Logikanya seperti itu. Nah, kalau anak-anak itu kan taunya apa ya, anak masih sekecil itu ya, sekecil itu kok. Tapi saya malah justru seakan-akan itu lebih percaya pada anak daripada orang tua. Ini sangat tidak masuk akal kalau mau dinalar pakai logika ya, sangat tidak masuk akal. Nah, dari situlah saya mengetahui bahwa ternyata kuasa Roh Kudus itu sangat luar biasa. Kalau sudah bekerja di dalam hati kita, maka apapun saudara-saudara, maka apapun keinginan manusia itu tidak akan sanggup melawan kuasa Roh Kudus yang sudah masuk di dalam hati kita. Nah, jadi saya memahami, sekarang saya baru paham semuanya ya. Kenapa? Ketika Roh Kudus bekerja kepada teman saya sekolah itu tadi, terus bekerja kepada Om itu tadi, saya masih belum luluh untuk menerima Yesus sebagai juru selamat kami. Tetapi ketika anak kecil ini, ketika Roh Kudus bekerja melalui anak kecil ini, saya tidak berdaya, saudara-saudaraku. Saya langsung terima, langsung luluh. Nah, itulah saudara-saudara, kuasa Roh Kudus itu luar biasa. Jadi walaupun anak kecil yang dipakai alat untuk menyelamatkan umat yang dipilihnya oleh Tuhan sendiri, maka itu tidak ada yang mustahil, saudara-saudaraku. Nah, dari situ saya juga sedikit memahami kenapa kok saya tidak percaya dengan ayahnya, tapi malah justru kepada anaknya. Karena ada tertulis ya, saudara-saudaraku, di dalam Alkitab itu, tapi saya kurang hafal ayatnya. Tapi yang jelas ada tertulis bahwa anak kecil inilah yang akan mempunyai kerajaan surga. Nah, dari situ saya belajar memahami lagi, oh ternyata Roh Kudus itu lebih memilih ya untuk menyatakan kuasanya, itu lebih memilih kepada orang-orang yang hatinya bersih. Nah, anak tersebut jelas hatinya lebih bersih daripada ayahnya kan, karena walaupun anak itu sudah berdosa karena dosa waris, tetapi secara perbuatan anak tersebut masih lebih bersih. Nah, itu pelajaran rohaninya, bahwa intinya Roh Kudus itu kalau bekerja kepada orang yang hatinya bersih itu sangat luar biasa, saudara. Tidak ada satu orang pun yang sanggup melawan kuasa Roh Kudus. Sekalipun orang mengeraskan hatinya sekeras batu karang, itu pun akan hancur oleh karena kuasa Roh Kudus. Nah, dari situ saya lalu memahami selanjutnya, bahwasanya ternyata kuasa Roh Kudus itu bisa bekerja melalui apapun, melalui siapapun, kapanpun, itu bisa terjadi. Jangankan melalui sesama anak-anak Tuhan ya. Sedangkan Roh Kudus itu bisa bekerja melalui orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, itu bisa dipakai kalau memang Tuhan mau memakai
seseorang tersebut. Nah, saudara-saudara, itu kesaksian saya yang menurut perjalanan saya dari sebelum menerima Tuhan Yesus sampai menerima Tuhan Yesus. Nah, di samping itu saudara-saudara, begini, saya akan singgung sedikit. Memang banyak ya saudara-saudaraku para murtadin yang kesaksiannya itu kebanyakan mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan Yesus gitu ya, misalnya melalui mukjizat, melalui penampakan diri, melalui mimpi, melalui jamahan hati secara langsung, itu memang banyak ya. Tetapi untuk saya, saudara-saudaraku, saya tidak mengalami itu semua. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan itu Maha tahu. Tuhan itu bisa mengukur setiap hati manusia. Manusia ini yang mau dipilih itu kadar keluluhan hatinya itu seperti apa gitu ya. Jadi menurut saya, semakin orang itu semakin membenci kekristenan, semakin tidak suka dengan kekristenan, biasanya ya, atau yang menurut pengalaman saya, Tuhan sendiri yang menangkapnya gitu ya. Tuhan sendiri yang menangkapnya. Apalagi yang orang yang suka, pokoknya intinya orang-orang yang membenci kekristenan ya, seperti kesaksian Markus Ali Tamimi, terus kesaksiannya Manopo, dan kesaksiannya Ibu Fatimah Sakdia. Nah, mereka itu dijumpai langsung atau melalui pengalaman Yesus langsung, karena mereka itu kalau cuma diinjili, saudara-saudara, mereka tidak akan mempan ya dengan diinjili sampai dari pagi sampai malam sampai pagi pun belum tentu mempan, karena Tuhan tahu. Nah, karena orang-orang tersebut itu diinjili tidak mempan, maka Tuhan sendiri yang menangkap mereka dengan caranya Tuhan sendiri. Tuhan itu punya jalan sendiri. Jalan manusia itu bukan jalan Tuhan. Dan cara Tuhan untuk menyelamatkan, untuk memilih anak-anak ketebusannya itu tidak harus menampakkan diri dan lain sebagainya, mengalami mukjizat dan sebagainya, tidak. Tapi Tuhan tahu ukurannya, seperti saya ya, misalnya seperti Bapak Saifuddin Ibrahim, seperti Bapak Elias Zulkifli, itu menurut saya, walaupun ketiga yang saya sebutkan ini tadi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, namun saya dan yang saya sebutkan itu tadi hanya cukup membuka hati, saudara-saudaraku ya. Kalau kita mau membuka hati ya, untuk Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita, maka semuanya itu akan disingkapkan. Kebenaran yang sejati, siapa Allah yang sejati, keselamatan hidup kekal yang sejati, itu semua akan diungkapkan, akan disingkapkan melalui karya Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita semua gitu ya. Jadi untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa secara pribadi, itu tidak harus saya menunggu biar mengalami perjumpaan dengan Yesus sendiri, saya menunggu biar saya mimpi ketemu Tuhan Yesus, baru saya mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Tidak seperti itu, saudara. Jadi untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi itu hanya cukup ya. Syaratnya itu hanya sangat sederhana sekali. Kalau kita mau membuka diri, membuka hati kita untuk kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita, maka kita pun juga akan memperoleh keselamatan hidup kekal gitu ya. Lalu bagaimana ya antara orang-orang yang menerima keselamatan hidup kekal itu melalui perjumpaan langsung dengan Tuhan Yesus, dan lalu bagaimana dengan saya ya, seperti saya yang hanya membuka hati untuk Roh Kudus masuk ke dalam pribadi saya? Apakah keselamatan hidup kekal dan kasih sejahtera, sukacita, damai sejahtera di dalam hati itu apakah beda? Tidak, saudara, tidak ada beda. Walaupun orang mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui apakah mimpi atau mujizat dan lain sebagainya, dan saya tidak mengalaminya gitu ya, tapi saya cukup hanya membuka hati untuk
Roh Kudus masuk, tetapi kita tetap sama-sama mendapat kehidupan kekal yang sama, kita mendapat damai sukacita yang sama, tidak ada bedanya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, di dalam ada ayat yang lain yang mengatakan begini, bahwa berbahagialah bagi orang yang tidak melihat namun percaya gitu. Nah, itu saya berpedoman pada itu. Walaupun saya tidak melihat, saya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ya, tetapi saya sudah percaya gitu, sudah percaya. Maka dari itu antara orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus atau dengan yang membuka hati itu tetap mendapatkan damai sukacita, kesejahteraan yang sama, keselamatan hidup yang kekal yang sama. Nah, jadi begitu ya saudara-saudaraku, ini kesaksian dari saya. Nah, untuk itu kalau waktu itu ya saya ditawari, ya istilahnya ditawari sama teman saya yang Kristen itu, ketika saya masih Islam saya ditawari. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku, ini bagi saya juga hanya menawarkan kepada saudara-saudara semua yang ini saya cuma menawarkan, saya tidak pernah memaksa. Kekristenan itu tidak ada istilah memaksa, tetapi saya hanya menawarkan itu diterima ya syukur, tidak pun tidak masalah gitu ya, namanya juga menawarkan. Nah, oleh sebab itu saya menawarkan bagi saudara-saudara yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat dan penembus dosa secara pribadi, mumpung waktunya masih ada, saudara, masih diberikan kesempatan, maka saya menawarkan kepada saudara-saudara untuk membuka hati supaya Roh Kudus itu bekerja di dalam hati saudara-saudaraku semua, dan akhirnya saudara akan tersingkap semua kebenaran yang sejati, keselamatan hidup yang sejati, terus siapa Allah yang sejati gitu ya. Semuanya itu akan tersingkap oleh kuasa Roh Kudus sendiri. Walaupun sebenarnya belum mengetahui ya tentang kekristenan itu. Saya jujur waktu itu saya belum mengetahui sama sekali tentang kekristenan itu seperti apa gitu ya. Tetapi setelah saya memberikan hati, membuka hati untuk Roh Kudus masuk ke dalam pribadi saya, maka semuanya akan tersingkap. Saya dengan sendirinya, oleh karena kuasa dan pimpinan Roh Kudus, hikmat daripada Roh Kudus itu sendiri sudah menyingkapkan kepada diri saya sendiri, oh ini sebenarnya yang saya cari ya, sebenarnya yang saya cari selama ini, bahwa prinsip saya dari semula bahwa tujuan hidup beragama itu ya tujuan utamanya untuk mencari keselamatan hidup kekal. Dan inilah ya saudara-saudaraku pengalaman pribadi saya dari dulu yang saya sudah mati ya, sudah mati lalu dibangkitkan oleh karena kuasa darah Yesus. Nah, maka dari itu sekarang saya sudah mendapatkan keselamatan hidup kekal melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Nah, dan itulah satu-satunya juru selamat di dunia ini. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Mungkin haleluya, puji Tuhan. Saudara sudah mendengar kesaksian tadi, terbiasa bukan? Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Itu benar, karena Yesus. Karena itu relakan hatimu, izinkan Dia mau bekerja dalam hidupmu. Bagikan tantangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai lagi dalam program acara kami selanjutnya. Doa kami selalu menyertai saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Shalom, haleluya.